Mari kita arahkan hati, menyiapkannya sedemikian rupa supaya semata-mata tertuju kepada Allah untuk mendengarkan firman-Nya yang menjadi bekal yang baik dan berharga menapaki tahun 2021. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal 8 mulai ayat 31 sampai 36. Mari berdoa. Sungguh mengejutkan hati kami ketika pada saat ini kami boleh menyadari Tuhan bahwa kami berada di tahun 2021. Kami bersyukur karenanya, karena menapaki tahun 2020 yang lalu ternyata Engkau berkenan terus menuntun, menolong, menetapkan dan menegaskan bahwa Engkau adalah setia akan janji-janji-Mu. Itulah yang kami temukan dalam perjalanan hidup kami di tahun 2020. Kini Engkau persilahkan kami berada di tahun 2021 ini. Tahun yang kami yakini juga akan menjadi tahun berkat bagi kami karena rahmat Allah akan beserta dengan kami. Karena itu biarkanlah ya Tuhan, optimisme dalam diri kami tetap hidup bahkan tumbuh subur. Di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan yang kembali akan kami jumpai dalam menapaki kehidupan di tahun 2021 ini. Tapi yakinkan kami bahwa tangan kasih Tuhan melampaui segala pergumulan, kesukaran dan tantangan yang ada. Dan biarlah itu Engkau berkenan menegaskannya melalui sabda firman kebenaran pada saat ini. Urapi kami dengan Roh Kudus ya Bapa, supaya kami sedia mendengar dan meyakini serta mewujudkan panggilan firman Tuhan bagi kami. Biarkanlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami yang Kau persilahkan berjalan di tahun yang baru ini. Kami menantikan sabda-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak peristiwa unik dalam sejarah, tercatat dalam sejarah yang baik kita lihat untuk menjadi bahan renungan. Dan salah satu peristiwa unik itu, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kejadian ketika terjadi Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia yang pertama yang sangat hebat terjadi di Eropa.
Ribuan bahkan jutaan tentara mati sia-sia. Saudara, kejadian itu terjadi ketika pada suatu waktu tentara Jerman berhadapan dengan tentara Inggris dalam peperangan yang sengit dan brutal. Dulu senapannya belum semodern sekarang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita membayangkan peperangan yang seperti main tusuk sangkur segala. Dan itu terjadi di peperangan sengit itu terjadi di tengah-tengah hutan yang bersalju. Di tengah-tengah suasana yang sangat dingin. Parit-parit dibuat, mereka merayap untuk menjebak dan mengintai serta menikam, menembak musuh. Peperangan yang membawa kematian tiada ampun dan telah berlangsung berbulan-bulan. Saudara-saudara dalam Tuhan, tapi hari itu adalah tanggal 25 Desember 1914. 25 Desember Natal tahun 2014. Tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang unik di sini, unik. Tentara yang beringas, tentara yang saling bunuh itu tiba-tiba sepakat menghentikan peperangan selama 1 minggu. Antara Natal 1914 sampai 1 Januari 1915. Kemarin mereka masih saling bacok, masih saling tembak, saling tikam dengan sangkur. Sekarang mereka bersama-sama di hadapan pohon Natal yang mereka buat bersama secara sederhana di hutan-hutan yang dingin itu, menyanyikan lagu-lagu Natal. Mereka bertukar rokok, mereka bermain sepak bola dalam keadaan yang sederhana. Dan Bapak Ibu Saudara, kejadian itu terdokumentasi, ada foto-fotonya. Sehingga ini bukan suatu cerita isapan jempol belaka. Bapak Ibu Saudara bisa menelusurinya di medsos, gambar-gambarnya. Saudara dalam Tuhan, tapi suasana akrab selama 1 minggu itu lalu begitu saja berlalu ketika tahun baru selesai. Tanggal 2 mereka saling menikam lagi. Kita merenungkannya, kita membayangkannya. Sungguh sayang, bukan? Sungguh sayang. Sebab ternyata hati mereka sesungguhnya tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang terjadi adalah mereka saling menembak, saling menikam semata-mata terpengaruhi oleh ego pemimpin-pemimpin mereka. Ego jenderal-jenderal atau presiden pemimpin negara mereka mengalahkan panggilan Allah untuk berdamai. Betapa indahnya apabila segala peperangan itu dilupakan begitu saja. Lalu kita melanjutkan atau mereka melanjutkan kehidupan yang normal. Karena semua pun tahu mereka dinantikan oleh keluarga yang was-was. Keluarga yang berdoa terus mengharapkan mereka bisa pulang. Tapi sebagian besar tidak bisa pulang karena mati dan cedera. Banyakan mati bukan langsung tertembak, tapi mati karena tak tertolong. Tidak mendapat akses perawatan yang baik. Itu kengerian di 2000 di Perang Dunia yang pertama, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa menjelang Natal sampai Tahun Baru, perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, gereja ramai dengan umat, dengan berbagai aktivitas, melalui banyak dan berbagai kegiatan. Gereja seakan hidup
Ibadah menjadi semarak dihadiri oleh banyak orang biasanya. Kecuali tahun ini ya karena COVID-19. Saudara-saudara dalam Tuhan. Tapi begitu tahun baru lewat, semua kembali seperti sedia kala. Sungguh sayang bukan? Saudara-saudara dalam Tuhan, masa Natal dan tahun baru juga adalah suatu periode indah buat keluarga lepas keluarga. Ada para sahabat datang, ada handai tolan datang, berkumpul bersilaturahmi, saling mengatakan maaf, ataupun bahkan kadang-kadang terjadi rekonsiliasi ketika ada kesalahpahaman dan sebagainya. Sungguh indah masa-masa sekitar Natal dan Tahun Baru itu. Namun sayang, cara hidup yang indah itu hanya sementara saja. Tahun baru lewat, kehidupan kembali seperti semula. Dipenuhi dengan berbagai kegaduhan, berbagai peperangan dalam tanda petik. Peperangan dalam tanda petik antar pribadi, antar keluarga, antar sahabat pun. Nah, saudaraku, memasuki tahun 2021 ini kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah saat ini mengajak kita untuk berjuang, mempertahankan kehidupan yang benar-benar penuh dengan damai. Kata Tuhan, karena sesungguhnya kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Orang-orang yang telah dimerdekakan konotasinya adalah orang-orang yang menemukan ketentraman dan kedamaian. Bukan hanya sesaat, itu yang dimaui Allah. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kata ayat nats kita, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Jika kamu tetap dalam firman-Ku. Bukan jika kamu kadang-kadang saja dalam firman-Ku. Bukan jika kamu pernah hidup dalam firman-Ku. Tapi dengan tegas dikatakan jika kamu tetap dalam firman-Ku. Saudara dalam Tuhan. Ayat ini latar belakangnya adalah pada saat itu ada banyak orang-orang Yahudi yang mulai mengapresiasi, tertarik kepada Tuhan Yesus. Ada banyak di antara mereka mulai percaya kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Lalu terjadilah ancaman. Lalu terjadilah hal menghalang-halangi. Mereka dihalang-halangi oleh orang-orang Farisi. Oleh para pimpinan agama Yahudi. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang yang baru percaya itu, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beriman yang sejati adalah ketika kita berhasil melewati tantangan. Pengalaman hidup, saudaraku, menunjukkan semakin teguh seseorang beriman, semakin besar tantangan yang ia hadapi. Semakin teguh orang beriman, seseorang beriman, semakin berat beban datang menekan. Semakin banyak ragam dari berbagai arah kadang. Saudara dalam Tuhan, tapi itulah ujian iman. Saudara-saudara, Allah ada. Yakinilah. Sedang terus memantau. Memantau orang-orang yang sedang, pribadi-pribadi yang sedang diuji. Anak-anaknya, murid-muridnya. Yang menyatakan percaya kepadanya yang sedang diuji. Tidak meninggalkan. Kita membayangkan seorang ibu guru, seorang bapak guru sedang menguji anak muridnya dengan tugas ujian. Ujiannya sulit, ujiannya tidak mudah. Tapi mereka bukankah tidak ditinggalkan oleh Pak Guru, oleh Bu Guru? Pak Guru dan Bu Gurunya ada di situ, saudara.
Bayangkan seperti itu juga ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan berkata atau menyangka kita sedang diuji. Ya, tapi yang penting Tuhan ada di situ. Ketika tahun 2021 ini mungkin kelak kita akan tapaki sebagai tahun yang penuh dengan ujian. Ya, tapi itu nomor 2. Nomor 1 kita yakin Tuhan ada di situ. Tuhan yang mana? Tuhan yang berkata, jika kamu tetap berada dalam firman-Ku, dalam kebenaran-Ku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Allah itu memang tidak mudah, bukan saudara? Percaya kepada Allah itu saya katakan sekali lagi tidak sederhana. Tetapi saudaraku, lebih tidak mudah lagi, lebih tidak sederhana lagi untuk tetap percaya. Ada banyak orang yang bisa beriman kepada Allah, tetapi sedikit orang yang bisa tetap beriman kepada Allah. Banyak yang dipanggil, tetapi yang terpilih sedikit, kata Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang baik, menjadi orang baik untuk sesaat. Ada banyak orang sanggup, ada banyak orang bisa. Menjadi orang baik sekali, 2 kali, sehari, seminggu, ada banyak orang bisa. Tetapi untuk tetap menjadi orang baik selamanya, seterusnya, ini tidak mudah, saudara. Sebab ia akan berhadapan dan ia akan menemukan banyak tantangan untuk menggeser dan membawa dia bergeser dari jabatan orang baik. Saudara-saudara dalam Tuhan, tantangannya datang dari dirinya sendiri. Ada banyak lagi tantangan yang pasti akan datang dari luar dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itulah yang akan kita alami, kita temukan dalam perjalanan kita di tahun 2021 ini. Tetapi sekali lagi itu nomor 2. Nomor 1-nya Tuhan ada. Tuhan yang berkata, jika kamu tetap berada dalam kebenaran-Ku, dalam firman-Ku, kamu adalah sungguh murid-murid-Ku. Murid-murid Allah berarti orang yang diistimewakan oleh Allah. Saudara dalam Tuhan, firman Allah seakan-akan menenggur kita, mengingatkan kita, mengajak kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang memiliki iman musiman. Iman musiman. Seperti ada musim semi lagi tumbuh, tapi juga kadang-kadang harus mengalami atau menunjukkan seperti sedang terjadi musim gugur. Ada musim berbuah lebat, ada musim kering yang tak menghasilkan buah. Bukan iman seperti itu yang dimaui Allah. Bukan iman yang meledak-ledak sesaat, tapi saat berikutnya seperti sebuah handphone yang lupa dicas, yang kehilangan energi. Bukan iman seperti itu, saudaraku. Bukan iman yang siap memikul tanggung jawab pada awalnya saja, tapi saat berjumpa dengan sedikit goncangan, sedikit benturan, lupa kepada tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab. Bukan iman seperti itu. Bukan sosok seperti itu yang diharapkan oleh Allah hadir. Kita hadirkan dalam tahun 2021 ini. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita jadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman secara sehat. Yakni iman yang memiliki daya tahan dan konsisten menunjukkan buahnya. Walaupun tantangan dan deraan
terus-menerus datang menerpa. Saudara dalam Tuhan, mengapa? Karena keluarga kita sungguh memerlukan diri kita yang tetap, yang konsisten dalam hal yang baik. Mengapa? Karena gereja, karena persekutuan kita memerlukan kita sebagai pribadi-pribadi yang konsisten, yang tetap sedia memikul tanggung jawab, sedia melayani, sedia menunjukkan komitmen yang berharga untuk jemaat dan gereja. Mengapa, saudara? Karena negara dan masyarakat ini memerlukan pribadi-pribadi dan figur-figur yang konsisten, yang tetap. Saudara-saudara dalam Tuhan, ada banyak contohnya ya. Tinggal kita teladani saja, ada banyak contohnya yang konsisten dan tidak konsisten, yang tetap dan tidak tetap, yang tetap dan kurang tetap, yang terus berjaya walaupun harus masuk penjara, dengan yang kemudian dipenjarakan karena semata-mata karena kejahatannya. Tinggal lihat, tinggal pilih mana yang kita mau teladani, Bapak Ibu Saudara. Itu contoh-contohnya sangat jelas. Saudara dalam Tuhan, kita akan sanggup karena kita adalah orang merdeka. Kita telah dimerdekakan dari belenggu kejahatan, dari belenggu dosa, dari belenggu iblis. Yakinkanlah itu, saudara. Dalam sepanjang perjalanan kita di tahun 2021, kita ini adalah orang-orang luar biasa. Luar biasa karena kita telah dimerdekakan oleh Allah. Tidak dikungkung, dikena kuk, kena jerat iblis lagi. Sehingga sesungguhnya kita mampu menghadirkan pribadi sebagai murid-murid Kristus yang dimaui oleh Kristus. Supaya Bapak Ibu Saudara, kita dapat terus berjalan ke arah atau menuju Allah, menemukan pimpinan dan pertolongannya. Dengan kesediaan itu, dengan tekad dan niat itu, barulah kita layak untuk berkata, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kami Penatua Gereja Kristen Pasundan Cederes mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.